Gini. Nanti hari ini. Makanya kalau teman-teman bilang bisa nyetak F7 dan seterusnya, teman-teman akan ditertapkan orang seluruh dunia ya. Maka kita hati-hati memberikan edukasi terhadap apa itu orang-orang di sekitar kita, khususnya yang berternak kenari ya. Jadi final strain-nya atau fix strain-nya sudah di F6 ya. Nih, yang terjadi di kita teman-teman untuk peternak para breeding itu biasanya ambil di titik tertentu ya, tidak seperti sebelah sini. Ini hanya di lokasi. Oke teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Pak Guru masih di channel Jemariku Kreatif. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman ya, masih membahas tentang dunia perkenarian di Indonesia ya. Kesempatan kali ini Pak Guru akan menjelaskan beberapa hal yang berkenaan dengan teori breeding teman-teman. Jadi kadang-kadang kita ada salah kaprah dengan teori breeding ya, yang sering peternak-peternak khususnya peternak pemula lakukan teman-teman. Kalau dalam ilmu peternakan namanya ilmu pemuliaan ternak. Jadi bagaimana kita menciptakan hasil breeding kita, hasil ternak kita itu menjadi sesuatu yang berkualitas ya. Oke. Jadi teman-teman dulu di SMP atau mungkin di SMA ya, itu kita pernah belajar tentang yang namanya teori Mendel ya. Teori Mendel bagaimana kita menghilangkan bunga warna putih dengan warna merah dan seterusnya lah. Dan di SMA teman-teman sudah dikenalkan yang pernah di IPA ya, itu tentang apa itu genetika ya. Ada kromosom, ada rantai DNA, rantai RNA, yang dimana itu protein-protein yang nantinya mewariskan sifat keturunan pada anakan-anakan ya. Lanjut saja teman-teman. Yang pertama di teori breeding itu kita akan ada dua, yang namanya inbreeding dan outbreeding teman-teman ya. Inbreeding itu kalau Pak Guru bisa menjelaskan ya, adalah perkawinan yang terjadi pada satu bangsa, satu darah, dan satu galur ya. Orang-orang bilang kalau di manusia namanya incest teman-teman ya, tapi kalau di hewan ya atau di burung ini khususnya di kenari kita nampak seperti ini teman-teman. Jadi ini kita inbreeding ya. Inbreeding itu ketika teman-teman di rumah punya satu indukan kenari pejantan ya, dikawinkan dengan kenari pejantan, tetapi masih satu darah atau satu bangsa, satu ras ya. Ini rasnya adalah ras kenari lokal ya. Ras kenari lokal kita kawinkan ya, dimana perkawinan ini bapak dan ibunya ini adalah dari satu darah yang sama, artinya dari satu breeding yang sama ya. Ya, ketika kita kawinkan teman-teman ya, ini kita kawinkan nanti akan keluar anakan teman-teman ya, akan keluar anakan. Nah, anakan-anakan itu ya, jika dikawinkan lagi nanti itu dinamakan dengan inbreeding ya. Atau anakannya dari silangan lokal-lokal ini punya betina, anakan betina, disilangkan lagi dengan bapaknya di seperti ini ya, itu dinamakan juga inbreeding ya. Pada tahap inbreeding seperti ini ada sebuah kelemahan teman-teman ya. Kelemahannya apa? Kelemahannya akan berkumpul gen-gen resesif atau gen jelek ya. Jadi kromosom-kromosom yang jelek yang berpasangan itu akan berkumpul. Tapi juga bisa yang lainnya menguatkan. Jadi ada faktor dominan, ada faktor resesif. Nah, faktor resesif itu atau nanti menimbulkan kecacatan itu yang kadang-kadang kita hindari ya. Kalau kecacatan dalam hal warna itu mungkin masih punya nilai jual tersendiri. Tapi kalau kecacatan dalam hal fisik, nah itu yang akhirnya merugikan para breeder. Jadi yang pertama itu kita kenal nama istilah inbreeding. Jadi kalau teman-teman punya satu kandang gini pada darah yang sama, jenis yang sama, terah yang sama dikawinkan ya, maka dinamakan dengan inbreeding ya. Dari sini teman-teman harusnya sudah paham ya.
Yang kedua ada perkawinan, yaitu yang dinamakan dengan outbreeding ya. Di outbreeding itu kita akan mengenal yang pertama teman-teman. Ini yang pertama, yaitu outcrossing teman-teman. Jadi outcrossing atau line breeding itu adalah proses kita mengawinkan ya dua kenari di mana kenari ini masih dalam kenari satu ras, lokal kali lokal, SF kali SF, Yorkshire kali Yorkshire ya, itu masih dalam namanya line breeding ya. Tetapi ini bedanya dengan apa tadi, inbreeding adalah salah satu indukan ini teman-teman dapatkan dari luar ya, dari peternak luar. Umpamanya teman-teman berada di satu kota A, punya kenari pejantan lokal ya, kemudian dapat betina B ya dari peternak yang lain atau dari kota yang lain, teman-teman silangkan, teman-teman kawinkan ya, terjadi pembuahan, maka anakannya ini masih dalam klasifikasi outcrossing atau line breeding, artinya masih dalam satu galur darah yang sama ya. Kelemahannya masih sama teman-teman, biasanya akan berkumpul juga gen-gen resesif atau gen jelek ya. Ini apa itu yang dinamakan dengan outbreeding. Pada tahap yang pertama namanya outcrossing atau line breeding ya, kawin silangnya seperti ini. Satu ras ya teman-teman ya. Berikutnya teman-teman saya jelaskan sekarang. Yang selanjutnya adalah namanya cross breeding ya. Crossbreeding ini yang sering kita gunakan teman-teman di kehidupan kita sehari-hari, baik mau sapi, kambing dan sebagainya, atau kita bisa namakan biasanya paket hemat ya. Paket hemat itu kita lakukan biasanya kita mencari pejantan yang sangat berkualitas ya, sarinya dari ras tertentu ya, kemudian kita punya ras yang lain ya. Jadi yang dinamakan crossbreed ya, crossbreed teman-teman sering dengar ya, crossbreeding atau crossbreed dia silang luar itu adalah ketika teman-teman punya ras kenari Yorkshire ya, ini ada bangsa Eropa ya menikah dengan bangsa Asia atau Melayu Melanesia ya, ada ras Arya dan ras Melanesia. Teman-teman punya ras Yorkshire dikawinkan dengan ras lokal, kenari lokal, harapannya nanti akan mendapatkan anakan yang sifatnya bisa menurun dari induk pejantannya. Ini paket hematnya teman-teman ya. Jadi perkawinan crossbreed ini adalah perkawinan dari darah yang berbeda, genetik yang berbeda, ras yang berbeda pada spesies yang sama, pada jenis yang sama. Jadi sama-sama masih kenari, cuma rasnya berbeda atau sarinya berbeda teman-teman ya. Sarinya ini jelas berbeda, tapi dari galur yang sama-sama galur murni. Ini murni Yorkshire, ini murni lokal, atau teman-teman bisa cari yang lain, ini murni SF, ini lokal, ini BB, ini lokal, ini rasmi, ini lokal ya. Itu lah, maka dari crossbreed ini ya, crossbreeding ini teman-teman akan mendapatkan anakan yang pertama ya, yang biasa kita namakan turunan pertamanya dengan filial pertama F1. Ini berarti F1 Yorkshire ya. Jadi harapannya dengan crossbreed ini adalah untuk meningkatkan anakan dari kualitas betina ini. Karena biasanya anakan crossbreed ini harganya akan lebih mahal dari induk betinanya teman-teman ya. Jadi teman-teman punya beli lokal 250.000, mungkin F1-nya bisa pautannya bisa 700 sampai 800 atau 1000-an gitu ya, yang bisa kita lakukan. Jadi itu ya. Dan kalau untuk kenari seperti ini ya, crossbreednya ini biasanya darahnya 50% itu akan sudah mendekati percampuran 50% dari pejantannya. Maka jika pejantannya berkualitas, maka ini akan menaikkan 50% darah yang ada di betina dicampur dengan yang ini ya teman-teman ya. 50-50 teman-teman. Ini untuk outbreeding pada yang kedua, yaitu cross breeding atau biak silang luar ya.
Lanjut teman-teman, masih dalam pembahasan crossbreeding ini kita akan membahas yang namanya crossbreeding bertingkat teman-teman. Ya, ini sudah saya singgung kemarin di Yorkshire ya. Jadi kalau outbreeding yang ketiga kita punya namanya grading up ya, grading up atau biak pengkembangbiakan silang bertingkat ya. Jadi teman-teman tadi yang crossbreed yang pertama, teman-teman akan mendapatkan di area sini F1 nya ya. Ini crossbreed yang benar berdasarkan sains ya teman-teman, berdasarkan sains ya. Berdasarkan sains teman-teman akan punya, ini tadi sudah saya jelaskan. Jadi biak silang luarnya ini crossbreednya itu tetap dua jenis dua ras kenari pada jenis kenari ya. Jenisnya masih sama, spesiesnya masih Serenus ya, Serenus canaria ya, kenari. Tapi ini kenari Yorkshire, ini kenari lokal, beda ras atau beda bangsa aja. Ya, ini kan yang pertama tadi ya. Maka anakan pertama betina ini kita silangkan dengan Yorkshire-nya, dengan pejantannya akan mendapatkan silangan yang kedua ya. Ini sudah 75% teman-teman, mendekati induknya pejantan. Betina dari F2 nya kita silangkan lagi teman-teman dengan pejantannya, dapat F3 ya, sudah 88% teman-teman dari Yorkshire-nya. Betina F3 nya kita silangkan lagi dengan dengan Yorkshire-nya ya, sampai bertingkat, dapat F3 dapat F4 ya, sudah 94% kan itu teman-teman. Kemudian sampai betina F4 nya kita silangkan dengan Yorkshire-nya ya, dapat F5 ya, betina F5 itu sudah 97% teman-teman mendekati induk pejantannya. Maka di betina F5 yang kita silangkan dengan pejantannya kita akan mendapatkan final strand teman-teman. Final strand itu artinya berhenti ya. Kalau sudah final itu kan hanya ada dua kesebelasan kalau sepak bola ya, hanya ada dua ini. Setelah itu sudah nggak ada lagi, nggak ada super final itu nggak ada. Nah kalau sudah super final mau difinalkan dengan siapa kan gitu ya. Jadi kesepakatan para ahli di seluruh dunia ya. Maka kita sudah final stand di F6 ya, atau teman-teman bisa mengatakan limit mendekati Yorkshire ya, limit mendekati Yorkshire artinya ya itu sudah dianggap aja Yorkshire kan gitu. Jadi makanya kalau teman-teman bilang bisa nyetak F7 dan seterusnya, teman-teman akan ditertapkan orang seluruh dunia ya. Maka kita hati-hati memberikan edukasi terhadap orang-orang di sekitar kita, khususnya yang berternak kenari ya. Jadi final strain-nya atau fixed strain-nya sudah di F6 ya. Nih, yang terjadi di kita teman-teman untuk peternak para breeding itu biasanya ambil di titik tertentu ya, tidak seperti sebelah sini. Ini hanya di laboratorium biasanya. Kalau di peternak kadang-kadang bisa memulai dari sini teman-teman. Jadi dia punya F3, punya Yorkshire kawinkan jadi F4. Jadi melihatnya bukan melihat darah dari pejantan aslinya, tetapi hanya melihat dari rasnya. Ya, yang penting saya punya ras Yorkshire, saya kawinkan dengan F4, maka anakannya F5. Itu aja yang terjadi di para breeder yang ada di kita. Tapi teman-teman sudah, saya rasa masuk dapat ilmunya teman-teman ya. Jadi di season Pak Guru yang saat ini saya membahas tentang persilangan kenari ya. Tadi sudah saya jelaskan apa itu inbreeding, outbreeding ya. Nah, inbreedingnya itu adalah perkawinan dengan saudara, incest, satu saudara, masih satu darah yang sama pada satu spesies ya. Yang kedua outbreeding. Outbreeding yang pertama adanya land crossing atau apa tadi teman-teman, crossing breeding ya, crossing ya. Jadi itu masih pada kenari ras yang sama ya, ras yang sama, cuma mungkin dari peternak yang berbeda ya. Nah, keduanya itu memiliki kelemahan, yaitu adanya sifat resesif yang berkumpul atau gen jelek yang berkumpul. Kemudian untuk pemulihan ternak yang menjadi lebih baik untuk meningkatkan harga jual baik dari segi warna maupun dari segi ukuran, maka teman-teman bisa bermain dengan crossbreed ya. Crossbreed itu menyilangkan dua bangsa, dua ras kenari yang berbeda masih dalam satu spesies ya. Spesiesnya apa? Serenus canaria ya, masih dalam satu spesies. Dikawin silangkan dapat anakan yang pertama itu namanya crossbreed yang sederhana. Kemudian kalau teman-teman silangkan lagi dengan induknya sampai
keturunan ke-6 itu namanya crossbreed bertingkat. Ya, itu tadi teman-teman, semoga penjelasan ini membantu teman-teman untuk memahami tentang dunia breeding kenari ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat untuk mengedukasi teman-teman ya. Pak Guru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman sekalian.